Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 86. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya tidak menyangka Wawan berani muncul. Aku pikir kamu sudah menjadi burung yang ketakutan dan tidak punya nyali untuk muncul lagi. Tetapi saya tidak menyangka orang ini benar-benar memiliki keberanian. Jadi dia membuat janji untuk bertemu di sini. Dylan cukup yakin. Jadi Dylan membawa Leo di belakang dan tidak memanggil lebih banyak orang. Alfian dipegang oleh Leo. Dan dia berjalan ke hutan. Dan hatinya panik. Dia tidak tahu apa yang dilakukan putranya pada Farah hingga membuat Aditya sangat marah. Itu jatuh ke tangan Aditya. Dan saya tidak tahu apakah saya bisa keluar hari ini. Alfian berpikir dengan liar. Dan semakin orang tua itu memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Setelah Aditya berjalan ke hutan, dia tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk. Di hutan ini, desir dingin sangat tidak nyaman, seolah-olah ada aura pembunuh di udara. Tentu saja, ini hanya perasaan naluriah untuk Aditya. Hehe, Aditya, kamu benar-benar di sini. Pada saat ini, suara Wawan terdengar. Mendengar suara itu, Aditya melihat Wawan dengan tangan di saku celana, menghindar dari balik pohon. Melihat wajah Wawan yang memiliki hidung biru dan wajah bengkak dipukuli oleh Aditya sebelumnya. Melihat Wawan, amarah Aditya tidak bisa ditahan. Sampah ini terlalu tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, Aditya tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berjalan menuju Wawan. "Tuan Aditya, hati-hati!" Leo tiba-tiba berteriak, dan bergegas ke sisi Aditya dengan kecepatan tercepat. Hampir pada detik yang sama, dua bayangan hitam muncul dari belakang Wawan. Keduanya memegang parang dan bergegas ke Aditya. Aditya sedikit mengernyit. Wawan benar-benar menyergap di sini, yang tidak dia duga. Menghindar secara naluriah. Setelah menghindari pisau, Aditya mengangkat kakinya dan menendang perut seseorang. Dengan keras, pria yang memegang pisau ditendang oleh Aditya. Pada saat yang sama, Leo, yang bergegas, merobohkan pria lain. Semua ini terjadi cepat. Selama dia melambat, Aditya bisa terbunuh. "Tuan Aditya, mundur. Aku akan menghadapinya." Leo menahan dari belakang. Dan dia mengambil tempat aman, siap untuk berkelahi dengan dua orang ini. Seperti yang diharapkan dari pengawal nomor 1 Dylan, Leo benar-benar berhasil menjatuhkan satu dari mereka. Adegan barusan juga mengejutkan Dylan, tuan muda keluarga Aditya dari Toraja. Jika sesuatu terjadi di depannya, dia bahkan tidak bisa hidup. "Tuan Aditya, hati-hati. Mungkin ada penyergapan." Dylan juga datang menyuruh Aditya mundur. Dia ingin memastikan bahwa Aditya aman. Kedua pisau dengan cepat bangkit dari tanah, memegang parang. Dan mata mereka penuh dengan cahaya dingin yang ganas. Dylan berpengetahuan luas, dan ketika dia melihat mata kedua orang ini, dia bahkan lebih ngeri. Karena mata kedua pendekar pedang ini penuh dengan aura pembunuh. Jika mereka tidak membunuh seseorang sebelumnya, mereka tidak akan pernah memiliki mata pembunuh dan merah seperti itu. Wawan memiliki senyum di wajahnya. Alfian tersenyum, memandang Dylan dan Leo, bersenandung, Aku berkata Dylan, berapa banyak manfaat yang diberikan Aditya kepadamu. Mengapa kamu bekerja begitu keras untuknya? Jangan bicara omong kosong, Wawan. Berapa banyak orang yang kamu bawa di hutan ini? Biarkan mereka semua keluar. Dahi Dylan berkerut, dan dia berteriak kepada Wawan dengan tenang. Aditya juga menyadari bahwa mungkin ada pertarungan mematikan hari ini. Tidak heran Wawan begitu sombong. Ternyata anak ini sudah siap. Aku hanya tidak tahu berapa banyak orang yang ada di hutan. Ketika Wawan mendengar Dylan mengatakan ini, dia tiba-tiba tertawa kencang. "Hahaha, Dylan, kamu sangat masuk pintar. Yah, aku tidak akan mengkhianatimu." Setelah Wawan selesai berbicara,
Dia bertepuk tangan. Kemudian, dari kedalaman hutan, 3 pria berjalan keluar. Yang pertama mengenakan topi jerami besar di kepalanya. Dilihat dari sosoknya, dia tampak seperti berusia 30-an atau 40-an. Pria itu menurunkan topi jeraminya begitu rendah hingga menutupi sebagian besar wajahnya. Dan dia menundukkan kepalanya lagi. Jadi pada dasarnya dia tidak bisa melihat seperti apa penampilannya. 2 orang di belakang pria bertopi jerami itu mirip dengan 2 orang yang muncul sebelumnya. Mereka semua memiliki ekspresi garang di wajah mereka, yang membuat orang gemetar. Keduanya juga memiliki pisau di tangan mereka, dan mereka menatap Aditya dan Dylan setelah mereka keluar. Aditya, izinkan saya memperkenalkan mereka padamu. Ini adalah Asep, julukan burung nasar. Asep, saya bayar dengan sangat mahal untuk berurusan denganmu. Wawan menunjuk pria bertopi jerami dengan bangga, dan mencibir pada Aditya. Aditya dan Dylan kehilangan nyawanya kali ini, pikir Wawan. Wawan menyimpan dendam dan mengirim seseorang untuk menghubungi pria bernama Asep ini. Wawan awalnya berencana untuk mengambil tindakan terhadap Aditya dalam beberapa hari. Tetapi ketika ini terjadi, dia harus memanggil Asep ke kota Manado terlebih dahulu. Asep dan bawahannya telah melakukan banyak pembunuhan, dan mereka adalah pembunuh profesional. Tuan Muda Wawan, apakah dia adalah Aditya? Asep melepas topi jeraminya saat ini, dan menatap Aditya dengan mata dingin. Mata kosong yang mengerikan itu membuat kulit kepalanya tergelitik. Wawan tersenyum sangat bangga, dan berkata, "Itu benar. Saya akan memberimu 1 miliar untuk membunuh Aditya, dan 1 miliar untuk membunuh Dylan dan Leo. Saya dikejar polisi baru-baru ini, dan aku tidak ingin melakukan pembunuhan lagi. Aku mau kamu menambahkan 2 miliar lagi. Bagaimana kalau aku menghapus tangan dan kaki mereka bertiga dan membiarkan mereka berbaring di tempat tidur selama sisa hidup mereka?" Kata Asep. Wawan memikirkannya sebentar, tetapi dia tidak berani benar-benar membunuhnya. Dan kemudian tersenyum, "Ya, tetapi kamu harus memotong bagian terpenting Aditya. Aku ingin dia tidak berharga sebagai laki-laki." Hahaha. Wawan menunjuk Aditya, sangat bersemangat. "Deal." Begitu Asep selesai berbicara, 2 pria di belakangnya bergegas menuju Aditya dengan pisau. 2 pria sebelumnya juga bergegas menuju Aditya, dan dalam sekejap mata, mereka berempat mengepung Aditya. Sebagai orang biasa, dia akan ketakutan dengan pertempuran ini untuk waktu yang lama. Tapi Aditya sangat tenang. Bagaimana Tuan Muda keluarga Edward di Toraja bisa dibandingkan dengan orang biasa? Aditya tidak ragu-ragu menghadapi berandalan ini. Dia bergegas. Sudah terlambat dan kemudian terlalu cepat. Aditya langsung menjepit pergelangan tangan pria yang memegang pisau, diikuti dengan tendangan dan menendang tangan berandalan itu di bagian selangkangan. Pria yang memegang pisau itu ditendang Aditya dan berteriak. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wawan terkejut. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Aditya. Tetapi dia tidak berharap Aditya menjadi begitu ganas. Kali ini barusan. Gerakannya rapi dan cepat. Dan serangannya mantap. Akurat dan kejam. Seperti seorang pelatih. "Ayo kita maju bersama." Asep sangat marah dan berteriak. Dan dia juga bergegas menuju Aditya. 3 orang yang tersisa menyerang Aditya bersama-sama, mengangkat pisau dan parang mereka dan ingin menebas lengan dan kaki Aditya. Pertarungan seperti itu, Aditya secara alami tidak tahan. Bagaimana mungkin melawan orang ini dengan tangan kosong? Mengerikan dan tidak berguna. Sekarang hanya bisa bertarung sampai mati. Baik Dylan dan Leo menjadi semakin marah. Pada saat ini, mereka bergegas untuk membantu Aditya. Leo dan Aditya berurusan dengan 3 orang, sementara Dylan memilih Asep. Dengan kekuatan Dylan, dia sudah sangat kuat. Tetapi ketika dia melawan Asep, Dylan merasakan banyak tekanan. Asep ini pasti ahli dalam silat, dengan lapisan tebal kapalan di telapak tangannya. Haruskah dia memecahkan batu bata dengan 1 tangan? Dalam waktu kurang dari setengah menit, Asep kehilangan kesabarannya, dan tiba-tiba mengeluarkan pistol hitam dari tangannya dan meletakkannya di dahi Dylan. "Persetan denganmu. Aku akan membunuhmu dengan 1 tembakan." Asep memelototi Dylan dengan keras dan berteriak keras. Dylan tidak bergerak lagi.
Dia tidak bisa lebih cepat dari peluru. Hari ini, dia benar-benar kalah. Aditya dan Leo juga berhenti. Melihat Asep yang ganas, Aditya tahu bahwa jika dia melawan lagi, Asep pasti akan menembak, di mana Wawan menemukan kelompok orang ini. Bahkan ada pistol. Aditya juga sangat tidak berdaya. Tampaknya dia benar-benar ceroboh dalam kemarahannya. Jika dia tahu, dia akan meminta Dylan untuk membawa lebih banyak orang. Agaknya Dylan juga memiliki senjata, jadi biarkan dia membawanya. Wawan sangat bangga. Dia berjalan ke Aditya dengan senyum, menepuk bahu Aditya, dan berkata, "Aku berkata sampah. Aku punya pistol. Apakah kamu yakin? Hari ini, aku akan membiarkanmu menjadi seorang Kasim. Kamu akan lumpuh. Aku akan menjaga istrimu dengan baik. Hahaha. Hebat kamu memiliki senjata sialan." Begitu suara Wawan jatuh, dia mendengar hutan ada raungan gemuruh dari luar. Segera, selusin pemuda berseragam kamuflase bergegas ke hutan dan mengepung Wawan dan Asep. Lusinan orang ini, semua bersenapan otomatis M16A4 di tangan mereka. Semuanya memiliki tanda strip hitam di wajah mereka. Segera setelah itu, seseorang berjalan di luar hutan. Dia berusia 34 atau 5 tahun. Dan wajahnya yang bersudut penuh dengan kekejaman dan kedengkian. Pria itu berjalan ke depan Aditya dalam beberapa langkah. Dan setelah melihatnya dengan cermat selama beberapa detik, matanya langsung menangis. Dengan bunyi gedebuk, pria itu berlutut dan menatap Aditya. "Tuan," bersambung.